Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? I hope we are all in a good condition. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat tentunya. Meet me again, bertemu lagi dengan Miss Nita di sini. Nah, tadi di awal video Miss Nita sudah menayangkan sesuatu ya, produk di sana. Kira-kira produk apa ya? Iya, tentang produk handphone ya, Apple. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai advertisement. Nah, apa sih advertisement itu? Advertisement itu iklan kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi di sini tujuan kita belajar pada video kali ini adalah untuk membandingkan fungsi sosial, struktur teks serta unsur kebahasaan khususnya yang terdapat dalam iklan. Nanti juga kita akan bisa memberikan informasi yang terkait dengan produk dan jasa sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, di sini kita belajar tentang iklan. Apa sih iklan itu? Advertisement ya. Advertisement itu adalah information about certain product or service. Jadi informasi about certain product or service. Jadi tentang informasi tentang produk ya, ataupun juga layanan jasa. Jadi iklan itu tidak hanya berupa produk barang, bisa juga produk jasa. Misalnya ada tukang bersih-bersih sofa, atau misalnya tukang bersihin AC. Nah, itu juga termasuk ke dalam advertisement. Jadi purpose-nya atau tujuan dari advertisement itu adalah untuk to introduce ya or promote the product or service. Jadi tujuan dari iklan itu adalah untuk memperkenalkan ataupun mempromosikan suatu produk atau service ya. Jadi purpose-nya adalah persuade and motivate people to buy or use the product or service that offered or informed. Nah, sekarang iklan itu juga bermacam-macam ya, apalagi di daerah digital seperti ini, iklan itu juga ada yang spoken ya, ada yang written, ada yang audio, ada yang audio visual, semuanya bentuknya bermacam-macam. Jadi tujuannya adalah untuk mempersuade ya, untuk memberikan suatu rayuan ya, agar seseorang itu bisa membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, dalam advertisement itu biasanya berisi apa sih? An advertisement usually consists of, yang pertama, the name of the product ya. Nama produk itu apa? Misalnya tadi tentang iPhone, berarti produknya namanya tentang iPhone ya, Apple-nya. Handphone mereknya Apple-nya. And then ada the selling points of the product. Jadi poin-poin penjualan yang berhubungan dengan produk itu. Misalnya tentang handphone, kualifikasinya seperti apa, misalnya memorinya berapa gigabyte, lalu kameranya berapa pixel. Nah, itu ada selling points-nya. And then how to get the product, bagaimana cara kita mendapatkan produknya. Kalau kita beli handphone berarti bisa melalui toko-toko handphone ya. Lalu ada interesting design. Nah, dalam suatu iklan pasti ada interesting design, rancangan ya, untuk biar iklan itu terlihat sangat menarik atau sangat dicari oleh orang. And then provocation sentence nih, provocation sentence ini kalimat yang memprovokasi, bukan berarti mengajak demo ya. Provokasi itu artinya kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengajak orang untuk bisa membelinya. And then additional information, dan juga ada tambahan informasi seperti day, date, time, or address ataupun alamatnya. Biasa ini iklan-iklan jasa ya, ada alamatnya di mana kita bisa memperoleh jasa tersebut. Jadi itu an advertisement consists of usually consists of the name of the product, lalu the selling points of the product, how to get the product, interesting design, provocation sentences, and additional information that consists of day, date, time, or address. And then berikutnya ada apa lagi sih iklan itu? Nah, lalu ada strukturnya ya, and characteristic of advertisement. Nah, yang pertama, the language is consist of, jadi yang kita menggunakan kalimatnya itu atau kata-katanya itu yang suitable word. Kita menggunakan kata-kata yang correct and suitable word, kata-kata yang tepat dan cocok. Lalu using the interesting and suggestive expression, kita menggunakan ekspresi-ekspresi yang sangat menarik. And then the text should be directed to the goals, dan teksnya juga
harus langsung menuju tujuannya. Lalu the content should has, nah karena konten itu iklan berarti harus ada apa? Has clear purpose, tujuan yang jelas. And then honestly, nah di iklan juga kita harus jujur ya, tidak boleh melebih-lebihkan atau tidak boleh membuat hal yang tidak nyata dalam iklan tersebut. Brave artinya berani ya, kita menggunakan kata-kata yang lugas. And then clear, jelas. And then not allude crude or other product, dan tidak juga kita memprovokasi ataupun membuat ricuh ya produk yang lainnya. Oke, itu tadi structure of the advertisement. Lalu kinds of advertisement. Nah, ada juga jenis-jenis iklan. Yang pertama, family advertisement, iklan keluarga. And then invitation advertisement, iklan undangan. And then sponsor advertisement, iklan sponsor. And then news advertisement, ya, iklan berita. And then announcement advertisement, ya, iklan pengumuman. Requested advertisement, iklan request. And then good merit advertisement, lalu ada iklan tentang pernikahan yang baik ya. Nah, lalu di sini ada contohnya, Miss kita ambilkan ya. Nah, di sini ada contohnya, ada iklan Always Fresh Bakery. Oke, just open Always Fresh Bakery. Ya, ini berarti tentang apa? Bakery itu tentang toko roti ya. Always fresh berarti selalu segar, artinya selalu dibuatnya tuh setiap hari ya. Ada open, nah di sini ada open 10 AM until 11 PM. Ini jadwal date-nya. And then promo discount 15% off, and then for first 10 customers itu ada 15% diskon bagi 10 pengunjung pertama, dan berlaku promonya sampai dengan 14 Juli 2021. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini kita juga bisa memperoleh informasi berarti tentang apa? Iya, tentang iklan toko roti ya. Lalu ada di alamatnya, addressnya, kita bisa menanyakan di mana alamatnya, lalu jam berapa buka dan tutupnya, lalu ada promo diskonnya, dan lalu berlaku sampai kapan promo diskonnya. Nah, itu contoh dari iklan. Nah, ini ada soal-soalnya ya, bisa kalian jawab sendiri nih soal-soalnya. Is it product or service advertisement? Jadi kan tadi bisa bilang iklan itu ada dua, bisa berupa produk, bisa berupa servis, jasa. Kalau produk berarti produk-produk yang jual, kalau servis berarti jasa-jasa yang ditawarkan. And then what is being advertised? Tadi iklan tentang apa? Ya, tentang toko kue atau toko roti ya. And then where is it located? Di mana tempat lokasinya tadi? Yes, that's right ya, di Bintara. And then how long does it open? How long? Berapa lama bukanya? Oke, juga ada di sana dari jam berapa? Jadi iklan di situ ada dari jam 10 sampai jam 11 malam. Dia bukanya jam 10 pagi AM sampai 11 PM. And then if you are the first 5 customers, what will you get? Nah, kalau tadi kan dibilang 10 pengunjung yang pertama dapat 15% diskonnya. Berarti kalau kalian first 5 customer, 5 pengunjung pertama berarti dapat apa? Diskon 15%, 15%. And then how long does the promo discount last? Kapan dia berakhirnya promonya? Promonya berakhir di tanggal 14 of July 2021 ya. Nah, itu informasi-informasi yang terdapat dari iklan. Nah, oke. I think that's all for today. Cukup untuk hari ini pelajaran Miss Nita tentang advertisement. Nanti bisa kalian baca kembali atau lihat kembali video pelajaran dari Miss Nita. Mudah-mudahan nanti bisa kalian paham tentang iklan. Gak susah sih materinya ya iklan. Yang harus kalian kuasai itu adalah bagaimana caranya membuat iklan yang baik itu dengan menggunakan kata-kata yang correct and suitable, kata-kata yang baik dan cocok. Oke, nanti di rumah bisa kalian coba ya membuat iklan sendiri tentang suatu produk. Bisa kalian gambar atau nanti bisa kalian ambil gambarnya dari Google, lalu kalian tempelkan dan lalu kalian buat iklan yang menarik tentang suatu produk atau jasa. Oke, itu saja yang bisa sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan
bisa lebih kalian pahami dan bisa membantu kalian untuk belajar lebih baik di rumahnya. Thank you for watching. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.